yang dikatakan dengan hal-hal alamiah, ya, hal-hal alamiah yang ada dalam ilmu akuntansi itu sendiri, ya. Nah, jadi esensi dari ilmu akuntansi itu adalah recording, ya. Jadi pencatatan, kemudian juga pengklasifikasian, kemudian juga peresumean atau juga summarizing dari sesuatu yang bersifat signifikan, ya, baik itu dari sisi uang, ya, baik itu dari sisi transaksi, ya, atau juga dari satu peristiwa, ya. Ya. Jadi ada syaratnya adalah adanya transaksi atau adanya peristiwa, ya. Jadi itu masuk kategori yang namanya pencatatan, ya. Jadi kalau nggak ada transaksi, nggak ada peristiwa, maka tidak ada, ya, yang namanya pencatatan, atau tidak ada yang namanya pengklasifikasian, dan tidak ada yang namanya pengikhtisaran, ya, atau summarizing. Dalam hal ini dari satu transaksi atau juga peristiwa yang sudah berlalu, ya, sudah berlalu, dan juga sifatnya karakteristik keuangan dan diinterpretasikan dengan satu hasil tertentu. Nah, ini definisi yang sudah lama, ya. Tapi dengan seiring perkembangan, boleh-boleh aja, ya, definisi akuntansi itu dikembangkan lagi, gitu, ya, yang mengarah misalnya pada sistem informasi, gitu, ya, atau juga mengarah pada teknologi informasi, ya. Jadi accounting is information technology. Nah, itu boleh juga, ya, kita definisikan ke sana, ya. Ya, karena ilmu akuntansi itu terus berkembang, ya, terus berkembang, dan juga ini, ya, dan juga apa namanya, mengikuti perubahan atau juga perkembangan dari teknologi, ya, sehingga dalam hal ini akuntansi itu sifatnya adalah pencatatan, ya, dan juga mengklasifikasikan atau juga mengintisarkan dan mentransmisikan, ya, atau juga memberikan informasi. Nah, ini. Nah, American Accounting Association juga mendefinisikan akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, ya, dan juga mengkomunikasikan, ya, dari peristiwa ekonomi, gitu, ya. Dalam hal ini berdasarkan pada berbagai pertimbangan, ya, dan juga digunakan untuk pengambilan keputusan, ya, dan juga menyajikan informasi. Nah, itu esensi dari akuntansi. Jadi sifatnya adalah penyajian informasi akuntansi, ya. Dan tujuan dari laporan keuangan, ya, itu adalah itulah yang kita kenal yang namanya karakteristik kualitatif, ya, atau juga disebut dengan ada 8, ya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, tetapi ada juga yang menyatakan, ya, menurut SAC nomor 2, gitu, ya, bahwasanya tujuan dari laporan keuangan itu adalah menyajikan informasi yang informasinya relevan dan juga reliable, andal, gitu, ya. Reliable dan andal itulah yang utama, ya. Jadi kalau sudah katanya relevan dibutuhkan, dan juga andal, nah itu merupakan hal alamiah, ya, atau juga karakteristik utama dari laporan keuangan dari, ya, suatu entitas ekonomi, ya, yang didesain dengan berbagai grup-grup pengguna dan mengevaluasi keputusan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, ya. Nah, ini. Nah, jadi ada juga pertanyaan, ya, ada juga pertanyaan yang menyatakan akuntansi itu seni atau ilmu, gitu kan? Seni atau ilmu, art or science, gitu, ya. Jadi bisa kedua-duanya jawabnya, ya. Jadi bisa kedua-duanya, malah bisa 3 lagi, gitu, ya. Accounting is art, science and information technology. Nah, jadi bisa sistem informasi, teknologi informasi, ya. Akuntansi itu memenuhi syarat itu. Nah, kalau dikatakan akuntansi itu sebagai suatu seni, berarti apa? Seni apa? Yaitu seni mencatat, gitu, ya. Seni mencatat, accounting skill, gitu, ya. Jadi skill mencatat, ya, skill mencatat dari suatu peristiwa ekonomi, gitu, ya. Jadi dengan kata lain, akuntansi sebagai sains itu merupakan adalah suatu pendekatan konseptual, ya, suatu pendekatan konseptual yang mendasar, gitu, ya, bisa diukur, ya, dengan apa? Dengan model, ya, yang dihubungkan dengan fakta-fakta empiris. Nah, itu kalau dikatakan dengan
accounting is science, ya. Maka jangan heran ya kalau accounting itu ada apa ya? Ada hubungannya dengan ilmu statistik. Ya kenapa? Ilmu statistik dipakai ya di dalam beberapa pendekatan akuntansi untuk membuktikan hipotesa, gitu ya. Maka dikatakan accounting is science, gitu ya. Tapi kalau accounting is art, maka seni ya, bagaimana mencatat di debit, seni mencatat di kredit dari satu perkiraan aset, ya, perkiraan liabilitas, ya, perkiraan equity, ya, perkiraan income, perkiraan cost of goods sold, ya, perkiraan expense di debit dan kredit itu seni, gitu ya. Maka dikatakan accounting is art, ya. Nah, kalau accounting is information, nah, jadi accounting is information adalah ya bagaimana tadi menjadikan laporan keuangan itu relevan ya and reliable. Ya kan dua syarat itu yang paling penting kan. Ada dua syarat yang paling penting, relevan and reliable. Ya kalau misalkan misalnya besok pagi dibutuhkan ya yang namanya laporan keuangan maka harus siap gitu kan. Maka dikatakan terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dikatakan dengan relevan and reliable gitu ya. Dan accounting is social science. Kenapa dikatakan accounting is social science? Ya, karena dalam hal ini akuntansi itu adalah hasil dari apa ya? Hasil kesepakatan yang ada di organisasi enterprise. Ya, yang mengandung ya unsur-unsur grup-grup sosial yang terdiri dari berbagai strata, gitu kan? Sehingga akuntansi itu as social science gitu ya. Dan akuntansi itu juga dipandang ya dari sudut akademisi bisa juga gitu ya, atau juga dari sisi profesi juga bisa gitu ya. Nah itu. Dan untuk mengukur ya, jadi tipe-tipe pengukuran akuntansi bisa dilakukan pengukurannya langsung ya, atau juga dilakukan pengukurannya tidak langsung ya. Jadi kalau dia pengukurannya langsung itu yang dalam hal ini mengukur secara aktual ya dari atribut-atribut tertentu ya. Nah itu. Kalau dia secara tidak langsung yang berhubungan secara tidak langsung ya transformasi algebrik gitu ya. Dalam satu set kumpulan nomor yang menunjukkan ukuran langsung sesuai dengan tujuan dan juga atribut ya. Jadi ukuran akuntansi di sini diklasifikasikan ya sebagai ukuran masa lalu, ukuran sekarang, atau juga ukuran di masa yang akan datang. Nah, jadi dimensinya bisa 3 ukuran ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Cukup jelas ya? Baik. Dan makanya dalam hal ini tipe-tipe ukuran akuntansi diklasifikasikan sifatnya bisa retrospektif gitu ya. Kemudian juga contemporary. Retrospektif itu berarti dari perulangan dari masa yang lalu gitu ya. Sedangkan contemporary perkembangan dari ilmu akuntansi itu adalah ada yang mengandung hal-hal yang terkini. Retrospektif masa lalu, kemudian juga di masa yang akan datang, prospektif. Nah, ini ya. Jadi ukurannya bisa diklasifikasikan masa lalu, nah kemudian juga yang terkini dan juga di masa yang akan datang. Nah, prospektif ya. Dan ukuran satu dengan yang lainnya itu merupakan ukuran yang mendasar ya, atau suatu ukuran yang sudah diturunkan dari suatu standar ya. Dan untuk mengukur ukuran dalam suatu suatu kajian ilmu akuntansi itu dikenal yang namanya skala. Nah, jadi kalau skala itu 4 ya yang dikenal ya. Apa itu? Skala nominal ya, kemudian skala ordinal ya, kemudian juga skala interval ya, kemudian skala rasio. Apa bedanya? Nah, jadi ini yang tipe skalanya yang dari paling rendah kepada yang paling tinggi. Makanya kalau kita melakukan penelitian, yang paling tinggi itu adalah skalanya rasio ya. Jadi kalau ada yang mau menggunakan skalanya nominal, berarti kan logit ya, atau logistik misalnya, kategorikal gitu ya. Ya atau tidak, bangkrut atau tidak bangkrut gitu kan. Laba atau tidak berlaba, itu namanya skala nominal. Kalau juga skalanya ordinal, maka menunjukkan hal yang paling besar dengan paling kecil ya. Nah, kalau yang skalanya interval,
itu menunjukkan perbedaan antara satu ukuran dengan ukuran yang lain. Ukuran 1 beda dengan ukuran 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Berbeda ringnya. Itu namanya ring interval. Dan accounting itu juga menganut yang namanya double entry. Ya, artinya apa? Sistem pembukuan yang berpasangan. Jadi mengklasifikasikan perkiraan tersebut dan ditunjukkan suatu persamaan yang mendasar. Itulah yang namanya accounting equation, gitu ya. Jadi accounting equation aset sama dengan liability plus owner's equity, gitu ya. Dan ini adalah tipe akuntansi ya, yang menunjukkan gambaran klasifikasinya yang mana debit dan juga mana gambarannya yang menunjukkan klasifikasinya adalah kredit ya, gitu. Kemudian juga tipe yang kedua, gitu ya. Ya, klasifikasi double entry bookkeeping ini, gitu ya, itu menunjukkan hubungan yang berhubungan ya, kausal ya, hubungan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi menggambarkan hubungan sebab akibat. Karena naiknya aset maka turunnya hutang misalnya ya, atau turunnya aset ya kan, maka naiknya hutang. Maka hubungannya disebut dengan cause effect ya. Cause effect relationship di sini. Dan inilah ya, jadi kalau dulu ya yang namanya Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Kalau dia sekarang gitu kan evolusinya ya IFRS International Financial Reporting Standard ya. Nah, itu perkembangannya ya yang terkait dengan standar akuntansi. Jadi kita sekarang adalah standar global ya, itulah disebut dengan IFRS ya. Nah, jadi biasanya GAAP, memang ilmu akuntansi itu kiblatnya di Amerika ya. Kita tidak pungkiri ya, bukan di Inggris. Kalau dia Inggris itu tipe standar yang merujuk negara persemakmuran ya, Commonwealth ya, atau juga Anglo-Saxon gitu ya. Nah inilah beberapa turunnya standar ya di Amerika itu sendiri ya, sudah ada yang namanya FASB, SFAS ya, APB ya, SCPE, AIRB. Nah ini semuanya badan-badan gitu ya, atau juga komite-komite yang membentuk standar itu. Ya. Jadi sekarang ini kita sudah menikmati standar yang udah lengkap ya. Tapi kalau eranya 70-an, 80-an itu masih penyusunan standar semua ya. Kalau sekarang kita sudah pada fase implementasi gitu ya. Makanya pada fase implementasi yang berjasa sekali itu adalah komite-komite yang sudah dibentuk dulu gitu kan, FASB, SFAS, APB, nah ini semuanya ya. Nah, kalau di Australia ya sekarang udah sama ya, GAAP-nya dengan Indonesia sama ya. Atau standar akuntansi di Malaysia dengan Indonesia sama. Kalau dulu beda ya kan, Malaysia ngikut standar dari Inggris ya, karena di situ semuanya disesuaikan dengan aturan Anglo-Saxon. Nah ini artinya semuanya sudah menyatu ya, standar global semuanya. Jadi kita dengan Australia sama ya, atau juga dengan Singapura juga sama ya standarnya ya. Nah ini kita lewatkan saja. Oke, nah sekarang kita melihat ya, di sini adalah definisi perusahaan kecil ya. Jadi definisi perusahaan kecil menyatakan ya apabila total pendapatannya kurang dari 5M. Nah, tapi di sini kita banyak ya kategori perusahaan kecil ya, kita mengikuti bukan standar global ya, tetapi standar masing-masing negara ya yang sudah ditetapkan, biasanya ditetapkan oleh Kementerian Koperasi kalau nggak salah saya ya. Mana perusahaan kecil, mana perusahaan menengah, mana perusahaan besar ya, itu ada kategorinya. Mungkin bisa dilihat nanti kategorikal yang terbaru ya. Nah, ini. Dan perusahaan public company ya itulah ya perusahaan yang laporan keuangan ya yang terbuka di pasar uang dan juga di pasar modal. Nah ini ya. Dan penggunaan laporan keuangan ya tujuannya ya apa gitu ya, kepada shareholder ya, atau juga kepada manajer, juga kepada kreditur ya. Nah ini. Ya, ini kita lihat. Nah, ini kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan ya. Dalam hal ini meliputi beberapa perusahaan swasta lah ya, perusahaan leasing ya, kemudian juga capitalization interest ya, atau juga
apa ya, dalam hal ini beberapa pengungkapan ya, beberapa pengungkapan atau juga eliminasi standar akuntansi yang dilakukan ya terkait dengan sewa menyewa gitu kan, atau juga kapitalisasi bunga ya kan, atau juga yang berkaitan dengan penghentian operasi gitu kan, atau juga berkaitan dengan pemanfaatan pajak dan juga investasi pengkreditan pajak ya. Nah ini. Dan kemudian juga di dalam standar AASB gitu ya, bahwasannya diperkenankan gitu ya, adanya perubahan standar. Jadi perubahan standar di sini ya termasuk juga berbagai penyesuaian-penyesuaian standar ya, berkaitan dengan keputusan. Yang keputusan nanti terkait dengan improvisasi atas laporan keuangan. Di perpajakan sendiri pun juga diperbolehkan gitu ya. Misalnya dalam 1 tahun ya perusahaan itu mengubah metode penilaian persediaan dari misalnya dari LIFO ke FIFO ya, atau dari FIFO ke LIFO ya, walaupun FIFO nggak dipakai lagi gitu kan. Nah tetapi perubahan standar itu memang boleh gitu kan, asalkan ada rekonsiliasi gitu kan, atau diperbolehkan apabila ada penyesuaian ya, adjustment. Nah itu. Kemudian juga kenapa manajer ini bisa melakukan perubahan standar? Ya, menurut Foster ya, ini pernah baca kan bukunya accounting teorinya Foster gitu ya. Itu ya menyesuaikan dengan aturan. Nah ini ya. Jadi ada aturan pasar modal, maka perusahaan boleh melakukan perubahan metode akuntansi gitu kan. Atau juga ingin konsisten ya dalam model SOP akuntansinya gitu kan. Atau juga ingin menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada gitu kan. Kalau misalkan lagi inflasi lebih tepat metode mana? Kalau deflasi lebih tepat metode yang mana? Nah, karena itu alasannya. Ya kan? Atau alasan yang lain disebabkan karena ingin melakukan perbandingan antara perusahaan yang sejenis ya. Atau juga ingin apa ya? Adanya konsekuensi ekonomi ke perusahaan sehingga memotivasi perusahaan melakukan perubahan standar ya. Dan salah satu bentuk dari apa ya perubahan metode tersebut gitu ya. Nah ini ada salah satu tindakan manajemen ya. Jadi perlu kita garis bawahi yang namanya income smoothing. Jadi income smoothing itu siapa sih yang melakukan? Ya income smoothing itu adalah manajer yang melakukan. Jadi bukan sudut pandang stakeholder ya. Karena apa? Ya karena manajer itu adalah sebagai agensi, ya kan? Sedangkan stakeholder itu sebagai prinsipal ya. Itulah yang dikenal dengan yang namanya teori agensi yang banyak dulu disusun ya di dalam berbagai skripsinya gitu kan. Nah, itu menunjukkan itu. Jadi income smoothing di sini itu adalah namanya perataan laba, ya kan? Perataan laba. Jadi perataan laba ini bagian dari kebijakan manajemen. Ya, tujuannya apa? Ya mengurangi ya variasi abnormal dari laba. Tahun ini labanya 1M misalnya kan. Tahun depan labanya 10M. Ya, tahun depannya lagi 5M. Nggak stabil gitu kan. Ya, sehingga memotivasi namanya income smoothing. Kenapa kalau misalkan terjadinya income smoothing ini? Ya karena adanya motivasi manajer ingin kinerjanya dianggap stabil gitu kan. Tidak naik turun. Nah, sehingga memotivasi perusahaan melakukan yang namanya income smoothing ini. Jadi income smoothing di sini apa ya dari sudut pandang apa ya agent ya atau juga manajer. Nah, jadi dalam hal ini dengan melakukan income smoothing itu maka akan ada perubahan standar akuntansi ya, perubahan metode akuntansi itu menurut Bedelman ya dalam risetnya. Jadi caranya income smoothing itu apa? Merubah metode gitu kan. Merubah standar akuntansi ya, merubah metode apakah merubah metode penilaian persediaan, apakah merubah metode alokasi penyusutan gitu kan, apakah merubah metode perpajakan ya dan lainnya. Itu yang dilakukan oleh manajer ya. Nah, ini. Jadi perubahan ini itulah disebut dengan accounting policy. Dan kalau di sudut pandang audit ya, accounting policy itu diperbolehkan gitu ya. Dibolehkan dengan syarat harus di disclosure ya, artinya diungkapkan
Ya di mana? Di not financial statement ya. Jadi perubahan alamiah karena apa? Ya disebabkan karena perubahan iklim usaha. Tadi udah kita lihat ya, karena adanya perubahan aturan ya, karena adanya perubahan realitas ekonomi atau juga konsekuensi ekonomi sehingga memotivasi perusahaan melakukan yang namanya income smoothing tadi gitu ya. Nah, jadi menurut Bedelman, alasan perusahaan melakukan yang namanya income smoothing tujuannya apa? Menstabilkan laba, gitu ya. Jadi dia tujuan alamiahnya ya agar labanya stabil, maka di bonusnya stabil, dividennya stabil, gitu kan. Tujuannya itu. Nah, tujuannya itu. Berarti kalau dari sudut akuntansi bagaimana? Itu ilegal atau legal? Kalau ingin kita mengubah laba itu sehingga kita menyesuaikan dengan dividen. Ya, salah satu dari syarat dari prinsip akuntansi itu adalah historical cost. Nah, jadi kalau kita melakukan yang namanya income smoothing, berarti kita melakukan pelanggaran, gitu kan? Atau juga tidak taat namanya pada prinsip akuntansi yang namanya income apa tadi, gitu ya, historical cost tadi, gitu ya. Nah, jadi labanya berubah karena apa? Ya, pendapatannya naik, pendapatannya turun, nah, itu kan. Dan juga secara siklikal, secara alamiah dilaporkan ya terjadinya hubungan ya antara dampaknya kemana ya, dampaknya ke pasar modal ya. Jadi income smoothing itu memang luar apa ya, dampaknya adalah ke pasar modal. Orang bisa beli berbondong-bondong beli saham kan kalau labanya stabil. Tapi kalau labanya nggak stabil ya orang mana mau beli sahamnya. Nah, dampaknya ke situ. Nah, menurut yang namanya Gordon ya, Gordon menyatakan income smoothing itu ada 4 alasan. Ya, yang pertama adalah manajemen perusahaan menseleksi ya prinsip-prinsip akuntansi mana yang bisa memaksimalisasi kegunaan ya atau juga meningkatkan kesejahteraan. Itu motivasi yang pertama ya. Jadi ya tujuannya tadi apa? Supaya dividennya stabil ya. Jadi setoran kepada pemegang saham stabil. Ya, tahun ini bagi dividen 500 M. Tahun depan 500 M, tahun depan lagi 600 M, tingkat gitu kan. Tahun depan lagi 700 M mau bagi dividen. Nah, itu bagi investor ya senang gitu kan. Wah, ini ternyata manajernya bagus kerja. Ya kalau misalnya turun tahun ini bagi 500 M, tahun depan rugi ya, atau juga tahun depan 100 M turun gitu kan. Nah, itu sehingga ya udah di smoothing aja labanya. Nah, berarti itu alasan yang pertama gitu kan. Alasan yang kedua yaitu adalah alasan kegunaan. Ya, kegunaan apa? Ya untuk meningkatkan keamanan pekerjaan ya, supaya manajernya nggak diganti, job security ya. Atau juga berkaitan dengan pertumbuhan income, diinginkan naik terus katanya kan. Atau juga terkait dengan level ya, atau juga rate pertumbuhan dari perusahaan, inginnya tumbuh terus dikatakan gitu ya. Maka income smoothing lah yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kira-kira demikian ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan. Iya, Pak Is, mau tanya Pak Is. Ya, silakan, Mas. Kalau income smoothing itu berarti bagaimana cara kita melakukannya dalam laporan keuangan ya? Ya, itulah kalau dia dikatakan income smoothing itu dilakukan dengan cara merubah metode tadi, merubah metode akuntansi. Misal, di semester 1, ya kan perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan. Semester 1 kan berarti Januari sampai 30 Juni kan. Dia pakai metode FIFO. Ya kan? Lantas dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember, maka dia gunakan metode LIFO. Nah, itu perbedaannya ada, gitu kan? Perbedaannya ada. Nah, atau perusahaan melakukan perubahan metode penilaian metode pengalokasian penyusutan aset tetap. Ya, di semester 1 gitu kan, perusahaan menggunakan metode yang namanya straight line method ya, garis lurus. Kemudian dirubah lagi gitu kan. Di semester 2 perusahaan merubahnya pakai metode average. Pakai metode double decline.
itu kan dapat saldo kan selisih. Nah, luar biasa banyaknya itu. Benar. Sehingga terjadilah labanya berubah gitu kan, stabil ya. Nah, caranya itu memang boleh nggak merubah metode, sah-sah aja kan, tapi implikasi kemana? Ke pajak. Kalau dia Ya. ke pajak, dampaknya apa? Ya rekonsiliasi fiskal, ya. Apakah rekonsiliasi fiskal positif, ya kan? Apakah rekonsiliasi fiskal negatif? Nah, itu harus dihadapi. Nah, tetapi dari sisi kestabilan laba terjadi, gitu kan? Rata dia labanya, atau naik turunnya bisa dikendalikan. Nah, itu yang dikatakan dengan income smoothing. Bahasa lainnya itu disebut dengan manajemen laba, gitu kan. Nah, itulah dia manajemen laba dilakukan dengan metode akuntansi, ya, perubahan metode akuntansi. Kira-kira itulah. Ya, ya, karena secara pajak itu seharusnya karena tidak dilakukan secara konsisten, ya, berarti kan itu kan, itu yang tidak diperkenankan secara pajak lah. Di Ya, dalam makanya PPh itu mungkin tidak dilakukan secara konsisten, itu yang menyebabkan kadang dilakukan koreksi oleh pemeriksa pajak. Makanya mungkin Pak Iskandar Muda tadi bilang harus dilakukan koreksi fiskal. Betul. Jadi secara pajak tetap harus dilakukan koreksi fiskal untuk menghitung pajak secara konsisten tersebut, gitu ya Pak ya? Betul. Orang pajak pun nggak mau rugi kan. Jadi yang namanya petugas pajak itu kan dia punya target. Dengan minimal perusahaan itu selalu setoran PPh pasal 25-nya stabil kan. Jangan turun. Kalau turun dia pindah kan, mutasi. Nah, ini kan. Jadi kan dari sudut mana, perspektif mana? Kalau dia perspektifnya manajer, dia ingin labanya stabil. Kalau menurut dari sudut pandang petugas pajak, kan, dia ingin ya, setoran PPh-nya stabil ya, sehingga prestasi dari ya, pungutan pajak dari suatu wilayah kanwil itu juga stabil gitu kan. Mana mau rugi juga gitu kan. Nah, sehingga konsekuensi yang dihadapi oleh perusahaan yaitu implikasinya ke pajak ya, buat nyenangin pemegang saham tapi implikasinya bayar pajaknya berubah. Nah, kira-kira demikian yang namanya income smoothing itu. Legal ya, tapi nggak fair lah ya. Artinya secara akuntansi itu memang tidak diinginkan karena ya apa yang seharusnya kan historical cost kan. Seberapa besar laba ya segitu gitu kan. Nggak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi merubah metode juga nggak disalahkan. Nah, kira-kira demikian. Itu namanya motivasi income smoothing oleh perusahaan. Baik, berikutnya alasan yang ketiga itu adalah tujuannya adalah yang sangat tergantung pada kepuasan itu tadi, pemegang saham. Pemegang saham itu intinya ya tiap tahun harus wajib bayar dividen, nggak boleh berhenti gitu kan. Maka jangan heran ya kalau ada sekitar 600 perusahaan di Go Public di Bursa Efek Indonesia, ya, itu yang paling stabil bayar dividen paling 60 perusahaan. Nah, silakan cobalah lakukan penelitiannya kan. Kalau mau ambil tesis gitu kan, faktor-faktor yang mempengaruhi dividen kas. Lalu seleksilah dari tahun misalnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2022. Apakah tiap tahun perusahaan itu bayar dividen? Nggak jamin, kan gitu kan? Nggak jamin. Siapa yang bisa menjamin misalnya PT Siantar Top, itu kan perusahaan TBK kan, dia bayar dividennya 100 M tiap tahun. Nggak jamin, kan gitu kan? Tahun ini bayar 100 M, tahun depan nggak bayar. Kenapa? Kami mau ekspansi gitu ya, daripada pinjaman ke bank lebih bagus menggunakan laba ditahannya, ya kan? Lebih bagus menggunakan laba bersihnya itu digunakan untuk ekspansi, sehingga konsekuensinya dividen nggak dibayarkan. Pada rapat umum pemegang saham pun setuju, ya kan? Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tidak dilakukannya pembayaran dividen, padahal itu hak pemegang saham. Nah, kira-kira demikian terkait dengan ya shareholder satisfaction. Nah, ini. Jadi shareholder satisfaction di sini akan meningkat ya ketika ya laba itu tumbuh. Nah, itu ya. Jadi logikanya maka kalau labanya tumbuh maka manajer itu prestasinya bagus ya, kinerjanya bagus ya, bagian marketingnya
bagus gitu kan kerjanya, ya berarti target penjualannya tercapai semua kalau labanya stabil. Tapi kalau labanya nggak stabil berarti ada target pemasaran yang nggak terrealisasi gitu kan, atau target penjualannya nggak tercapai. Nah, kira-kira ya dampaknya ke situ ya. Nah, ini kendala-kendala ya yang dihadapi ketika melakukan income smoothing ya. Ya, dalam hal ini kalau terjadi ya pasarnya kompetitif ya, artinya persaingannya tinggi ya, sehingga manajer ini harus bekerja keras gitu ya. Jadi manajer ini harus bekerja keras, ya mau tidak mau ya target harus dicapai. Nah, ini kan kendala ya. Kemudian juga kompensasi ya, skema kompensasi. Jadi kalau skema kompensasinya berbasis pada laba gitu kan, maka ya mau tidak mau labanya harus naik gitu kan. Kalau labanya turun, bonus turun. Ya, tapi kalau labanya meningkat, maka bonusnya meningkat. Manajer kan inginnya itu. Nah, jadi kalau udah skemanya seperti itu, maka motivasi income smoothing terjadi. Tapi kalau udah skemanya bukan seperti itu, maka hal itu tidak terjadi. Gitu ya. Kemudian juga ancaman dari manajemen displacement, gitu ya. Artinya ini pemecatan, gitu ya. Artinya kalau nggak capai laba ya maka dalam rapat umum pemegang saham manajer diberhentikan, diganti yang lain yang bisa mencapai target. Nah, itu kendala-kendala yang dihadapi ya. Artinya aspek SDM, aspek psikologi pasti ada ya hubungannya. Dan ini menurut Desher and Malcolm yang menyatakan bahwasanya antara real smoothing versus artificial smoothing di sini, real smoothing itu ya perataan nyata itu bersandar pada transaksi gitu ya. Jadi suatu transaksi di sini gitu ya, itu dilakukan atau juga tidak dilakukan, maka laba bisa stabil. Nah, ini bisa terjadi gitu ya. Artinya ada yang seharusnya beban tidak dibebankan atau adanya beban dikecilkan. Nah, jadi itu memang praktik ilegal sebenarnya income smoothing kalau sudah mengarah pada real smoothing ini. Nah, kalau dia artificial smoothing ya, di mana ada prosedur akuntansi yang dalam hal ini mengimplementasikan biaya tertentu ya, atau juga menambahkan pendapatan tertentu dari satu periode dengan periode yang lain. Nah, ini modus-modus ya, modus-modus yang dilakukan untuk praktik income smoothing. Selain dari modus untuk merubah metode akuntansi tadi. Kalau merubah metode akuntansi bolehlah, gitu kan? Tapi kalau sudah melakukan real smoothing dan artificial smoothing, nah ini berarti melanggar prinsip akuntansi, gitu ya. Artinya ada yang fiktif, ya ada yang laba fiktif, ada yang beban fiktif. Nah, berarti tidak diperkenankan. Nah, itu Desher and Malcolm yang menyatakan. Disebut dengan real smoothing dan artificial smoothing. Nah, jadi implikasinya ya dimensi smoothing di situ juga berdasarkan pada alokasi waktu gitu ya, berdasarkan peristiwa ya, atau juga berdasarkan klasifikasinya. Nah, ini menurut Bernier and others ya. Ini semuanya ada risetnya nih. Ya, ada risetnya. Silakan nanti kalau mau diteliti ya, faktor-faktor yang mempengaruhi income smoothing pada perusahaan go public di Indonesia. Wah, itu bagus sekali kalau yang menyusun tesisnya itu ya. Nah, itulah terkait dengan apa ya, hal-hal alamiah gitu ya dalam penerapan atau juga praktik dari ilmu akuntansi itu sendiri ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini, dan kita lanjutkan ya di minggu depan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Pak Is, izin kalau belum dapat ya slide-nya? belum dapat. Belum dapat ya. Ini saya chatkan dulu ya. Iya. Ya di chat aja, Pak. Ya.
9 mega ya. Nah, udah masuk. Apakah sudah berhasil di-download? Coba. Sudah berhasil? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, sudah ya. Bisa. Ya, baik. Saya Sudah, kira itu sajalah ya program kita dan kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk itu boleh meninggalkan. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih nanti Pak. Terima kasih, Pak. link videonya saya berikan dan mohon di-subscribe ya untuk bisa mengulang kembali. Ya. Baik Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Pak.